terisi lagi biar kita semangat lagi. Terang lagi gitu ya. Iya benar. Iya benar sih pemirsa. Jadi Allah menyediakan diri. Ya pemirsa, alhamdulillah masih bergabung bersama kami di Nikmati Sedekah. Insya Allah banyak berkah. Pemirsa, Mbak Mel ini juga punya cerita menarik. Pernah dikejar-kejar sama debt collector. Siapa nih di antara pemirsa yang pernah ngalamin atau bahkan mau ngalamin? Waduh, jangan sampai deh ya. Jangan sampai. Nah, ini katanya dengar-dengar Mbak Mel itu saking niatnya supaya utangnya lunas bahkan sampai nolin dompetnya. Tadi kita belum sempat cerita-cerita tuh di awal segmen. Jadi sekarang kita serahin semua ke Mbak Mel. Siap. Mbak Mel silakan cerita. Terima kasih Mbak Wirda. Iya. Aku sama Kiai. Sesuai dengan ajarannya Kiai kan, kalau misalnya kita punya target nih, saya pengen banget amanahnya semua selesai kan Kiai. Saya geber aja pakai sedekah. Allah. Waktu itu memang saat saya kondisi sangat terpuruk, saya uang yang tersisa di saldo rekening atau di dompet sekalipun sudah saya sedekahin dah ke teman yang memang fisabilillah kan Kiai, ada memang jalur-jalurnya. Saya nolin, ketika saya nolin, aduh saya mau pakai apa besok untuk ongkos ke kantor, buat ongkos makan anak apa. Tapi beberapa hari kemudian Allah ngasih rezeki, ngasih rezeki. Walaupun memang nggak langsung blok banyak gitu kan Kek, tapi ibarat dapat durian runtuh karena emang saat kondisi nggak ada sama sekali, 1 rupiah pun nggak ada. Tiba-tiba dapat rezeki, akhirnya bisa nih untuk hidup beli susu anak istilahnya kayak kan. Jadi saya beli belanja ke minimarket. Saat itu saya belanjakan kurang lebih cuman jajan biasa saya keluarin 100.000. Pas saya pulang ke rumah, uangnya yang tadinya jumlahnya saya tahu benar karena memang tinggal uang dari Allah itu yang rezeki itu yang tersisa di dompet. Saya kembali lagi saya lihat, saya hitung balik kan, kok masih utuh dari jumlah yang awalnya. Padahal saya udah belanja 100.000 Kiai di minimarket. Jadi saya tanya suami bilang, saya nggak ngasih kamu duit gitu kan. Saya nggak ngasih kamu duit, saya nggak utak-atik dompet kamu. Jadi Insya Allah. saya langsung dalam hati aja bilang, kayaknya benar ini yang namanya keajaiban sholawat dengan sedekah gitu kan. Ya anggap aja rezeki dari Allah. Rezeki yang nggak disangka-sangka aja sih kayak gitu. Habis itu akhirnya semakin sering bersedekah gitu kan. Di saat saya kondisi lagi kena masalah yang memang beresiko buat kerjaan saya sampai mungkin terancam PHK. Ini sementara saya masih gerak terus Kiai dengan sedekah, geber dengan sedekah, sholawat. Kemarin ada masalah, alhamdulillah bisa saya lewati, tinggal tunggu putusan akhir aja. Kata kuncinya lebih dekat aja sama Allah dan tetap gerak, itu yang saya ibarat sa'inya Siti Hajar. Masya Allah, tetap gerak ya. Kalau boleh tahu utangnya waktu itu ada berapa ya Mbak Mel? Banyak Mbak Wirda. Berapa tuh, berapa? Penasaran dia, kepo nih, kepo. Waduh, kepo sekali. Biar jadi semangat tuh buat pemirsa yang nonton. Iya gitu. benar, biar semangat. Banyak Mbak, hampir M lah. Wow. Oh ya? Tuh pemirsa,
Sampai Jadi kalau miliaran pemirsa utangnya. di warung aja mah insya Allah udah Insya Allah udah enteng. kebayar. Iya, terus hari ini ada kebangkitan apa setelah selesai masalah? Kan harusnya kita bangkit gitu ya, bukan cuman selesai masalah dong gitu kan, bukan cuman kosong tapi terisi gitu. Iya, benar. Hmm. Saat ini masih tetap aktif untuk kegiatan di sedekah, dan fisabilillah yang namanya, boleh saya sebutkan namanya, beliau yang sering menghubungi saya, Kiai, kalau apalagi beliau ini ngefans sama Kiai, dia kalau istilahnya saya ke beliau ini, beliau uyeng banget gitu Kiai. Namanya Kak Inun ini fisabilillah Kiai, cuman kerjanya beliau mengantarkan sedekah. Ketika ada pondok atau panti yang membutuhkan sedekah, beliau yang handle. Walaupun beliau nggak punya uang, tapi dia menggunakan uang-uang donatur gitu. Dan beliau ini salah satu alumni dari Daku juga kayak yang PPPA. Masya Allah. Saya terbantu lewat wasilah beliau untuk bersedekah, dan dan mental ini ya, kalau namanya manusia kan pasti ada jatuh bangunnya juga, kayak nggak selamanya tangan gitu kan. Kadang biasa saya merasa aduh, kadang ada di titik capek, tapi kembali lagi kita harus membakar, istilah saya membakar diri ya, membakar semangat dengan balik lagi, digeber lagi dengan tahajud, sholawat, sama sedekah. Insya Allah ada terisi lagi biar kita semangat lagi. Terang lagi gitu ya. Iya benar. Iya benar sih pemirsa. Jadi Allah menyediakan diri dia gitu ya. Allah menyediakan dirinya. Emang kayak casan gitu loh. Jadi lemah-lemah kita datang lagi gitu, kecas lagi. Cuman kan emang kita sebenarnya banyak orang yang nggak melakukan dengan yang tadi Papa bilang Kak Kumi. Jadi tidak melakukan dengan ilmu dan keyakinan. Contohnya gitu ya, kita punya sholat kan 5 waktu kan. Tapi siapa yang kemudian bertambah gembira? Yang ada malah udah sholat lagi aja gitu kan. Perasaan baru ajan gitu. Perasaan baru ajan tadi gitu. Jadi ya kesempatan buat ngecas itu terlewatkan begitu saja gitu. Ya 5 waktu itu ngecas kan. Ketemu zohor, ketemu asar, ketemu maghrib, ketemu isya, ketemu subuh gitu. Bahkan di satu waktu Papa bilang juga nih ya, saya bilang ke pemirsa ya bahwa anggap aja kayak ngisi pulsa gitu loh. Jadi setiap kali kita datang sholat 5 waktu tuh kayak ngisi pulsa, bertambah pulsa kita gitu. Nah, kadang-kadang Papa suka ngukur tuh, iya ya, kita sholat nih gembira gak sih gitu. Bahwa habis sholat kita bisa selesai masalah, bisa tambah seneng, tambah gembira, tambah sehat, terlindungin. Enggak gitu loh, kadang-kadang kita kosong aja. Sholat kita kayak ngegugurin kewajiban gitu kan. Nah yang dilakukan sama Tante Melisa kan bagus nih, ya kayak ngecas gitu. Betul ya Tante Melisa ya? Ya, benar sekali Kiai. Ya silakan lanjut. Kuncinya yang sekarang saya jalanin itu gerak dengan, pokoknya gerak aja, ibarat Siti Hajar gitu kan. Kita nggak tahu dari mana zam-zam ini keluar. Jadi selagi kita bergerak ke berbagai titik, siapa tahu nemu zam-zamnya di titik mana gitu kan, hanya Allah yang nentuin. Itu yang sekarang saya lagi kerjakan Kiai. Masih sering ngecasnya dengan cara gitu. Nah terus ending ceritanya utangnya lunas atau masih proses nih Mbak? Sekarang masih on proses Mbak Wirda. Masih on proses tapi udah ada progres lah ya, alhamdulillah gitu ya. Iya, sambil saya juga ada berusaha menjalankan wirausaha juga Mbak Wirda kan. Iya, siap. Karena kemarin kan sempat kena tipu
dari kerjasama dengan orang gitu. Apalagi ada usaha lain juga karena akibat adanya pandemi usaha nggak berjalan, jadi saya banting setir lagi Mbak Wirda ke ini usaha distributor abon kuda. Mungkin kuda jarang ini ya. Daging kuda maksudnya? Iya, Kiai. Daging kuda? Daging kuda jadi abon. Bisa ya jadi abon? Ya bisa sih pastinya orang. Kan daging sapi. Iya. Coba lagi inovasi baru kan. Jadi coba daging kuda gitu. Daging kuda panas itu. Ya, jadi semangat itu ya nantinya. Biar semangat tetap Kiai. Iya. Oke, nah dari sisi kelembutan, kepekaan hati, kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya, kemudian penghormatan terhadap suami, keluarga, itu didapat nggak dengan amalan-amalan itu? Kan kita nggak bicara dunia doang dalam pengertian duit ya. Benar banget Kiai. Kalau untuk dari sisi keluarga ya, terutama buat suami saya, karena gini Kiai, saya kan hanyalah manusia biasa yang dimana saya nggak bisa maksain, apalagi memaksa suami untuk beribadah gimana, karena beliau kan imam saya. Saya cuman mengarahkan aja biar suami lebih bisa menjadi imam yang baik buat saya. Saya sholawatin lagi Kiai. Kalau suami tidur, saya masih terbangun, saya sholawatin. Asik. Minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan suami diuluin hatinya. Asik. Sambil diusap-usap ya. Benar. Iya benar itu. Pemirsa bisa jajal ke anak juga. Ya, ke anak juga kayak gitu Kiai. Dan alhamdulillah sih kalau ke anak ya efeknya anak lebih menurut gitu, maksudnya Allahu Akbar. lebih lembut aja. Baik, Kayak terima bisa kasih loh. diatur, bukan diatur ya dalam artian apa? Lebih bisa diarahkan. Baik, tapi jangan coba-coba pemirsa ya megang bos, nanti dimalin bininya. Oke, Mbak Mel, terima kasih. Pemirsa, terima kasih. Kita tutup sesi kita pada hari ini dengan berselawat lagi kepada Rasulullah, untuk Rasulullah. Mari sama-sama sambil kita bermunajat semua kesulitan, kesusahan, persoalan, permasalahan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita Indonesia, insya Allah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditolong, dibantu, dimaafin, diampunin, dibersihin jiwa-jiwa kita, setiap insan Indonesia, dibersihin hati-hati kita semua, dibersihin pikiran kita semua, dimaafin juga dari segala perselisihan, permusuhan, saling meledek, saling caci mencaci, saling kemudian jelek menjelekan. Insyaallah mudah-mudahan satu negeri, satu bangsa disehatin juga oleh Allah, dipanjangin umurnya dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita berselawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in adada khalqika